Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan al-ibadah kitab Syekh Salim bin Salim Abdullah Salim Al-Qadrami Al-Syafi'i Al-Syekh Al-Hamdana Muhammad Nawawi Al-Badali Al-Jawi Al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sedikit ya dari mulai awal Ar-Rabi. Kayaknya awal kurung. Udah temu. Ar-Rabi'u qira'atul Fatihati. Halaman berapa nih? Ulang sedikit, mundur sedikit. 51. Garis ke garis 10 dari atas ke bawah, Pak Haji. Bawah. Ngulang sedikit dari kurung itu, dari dalam kurung. 14. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Itu ada bukan enggak? Bisa nyala deh. Ar-Rabi'u yang keempat. Yang keempat dari arkanus shalah, rukun shalah. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sah sholatnya. Qiraatul Fatihati yaitu membaca surah Al-Fatihah. Artinya hifdzun, baik dengan cara hafal, au talqinan atau cara dibantu, dibisikin. Misalnya orangnya belum hafal, ketika mau sholat ada orang yang bantu untuk nuntun, ia baca Fatihah. Au nazran, atau dengan melihat fil mushafi, di dalam mushaf. Ia membaca Fatihah itu boleh dengan cara dihafal atau dibantu, dituntun, atau dengan melihat mushaf. Au nahwa dzalika, atau yang sejenis dengan itu. Walau biwasitati sirajin, walaupun dengan bantuan lampu, siraj lampu. Liman, untuk orang fi dzulmatin, yang sholat dalam gelap. Wa tajibu, dan wajib, Fatihah itu wajib fi kulli rokaatin, di setiap rokaat, kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, ia tidak wajib baca Fatihah. Kalau ia nemunya imamnya sudah rukuk. Misalnya kita jamaah, begitu baru takbir imamnya sudah lakum dinukum waliyadin, rukuk, maka kita tidak perlu untuk baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Nah, terus Fatihahnya ya tanggung jawab imam. Makanya kalau makmum banyak yang ketinggalan, tanggungannya imam banyak, repot ya. Makanya kalau gajinya cuma 250 ya tekor. Dikasih dosa. Lah iya, makmumnya pada telat, dari nanggung imam. Dia nggak nambah? Enggak. Iya, pokoknya begini Pak Haji.
Begitu kita datang, imamnya misalnya baca Al-Kafirun lakum dinukum, kan langsung rukuk. Dan kita takbir Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Nggak perlu kita untuk ngotot baca Fatihah. Ya wis langsung rukuk. Atau mungkin imamnya kalau itu kan sholat jahar ya, ketahuan. Kalau sholat sir, duhur asar, kita baru datang baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kok imamnya rukuk langsung ikut rukuk. Enggak perlu kita ngotot menyelesaikan Fatihah. Lah kurangnya nebeng ke imam. Makanya imam abot ya. Iya. Pahalanya besar makanya. Pahalanya besar ya. Iya. Semenjak jadi imam jadi gemuk makanya. Ya, nanggung punya orang-orang itu masalahnya. Watajibu dan wajib fi kulli rakaatin di setiap rakaat. Tadi kecuali bagi yang masbuk. Sawaun sama saja as-salatu sirriyatu salat sirriyah. Salat sirriyah itu salat yang bacanya pelan, zuhur dan asar. Awil jahriyatu atau salat jahriyah. Maghrib, isya, subuh, Jumat, sholat id, nah, semua wajib baca Fatihah. Bahkan di sholat jenazah juga wajib baca Fatihah. Wasawaun dan sama saja al imamu bagi imam wal makmumu atau makmum wal munfaridu maupun sholat sendirian. Namun ada dalam mazhab lain yang berkewajiban membaca Fatihah cuma imam, makmumnya tidak. Ia berpatokan pada ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang baca Quran udah cukup, diam saja, enggak perlu ikut baca. Itu mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, karena kita kaji di mazhab Syafi'i, mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri, semuanya wajib baca Fatihah. Li khabaris sahihaini, ini berdasarkan hadis sahih yang disahihkan oleh dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya, la sholata, tidak sah itu sholat. Liman untuk orang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, di pembuka kitab yaitu surah Al-Fatihah. Nah ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i, yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa sholat kalau tidak membaca Fatihah sholatnya tidak sah. Qala al-Baghawi fil Masabih. Berkatalah Imam Al-Ghawi dalam kitab Masabih. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan, nama aslinya Abdurrahman. Hurairah itu artinya kucing kecil. Nah, karena Abu Hurairah itu pecinta kucing, kemana-mana dikindilin kucing, lama-lama dipanggil bapaknya kucing. Ntar kalau yang kemana-mana bawa perkutut, lama-lama ya dipanggil bapak perkutut. Abdul perkutut. Abdurrahman bin Soher namanya asli, nama aslinya. Abu Hurairah itu panggilan. Dan Abu Hurairah itu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Makanya kalau ngaji hadis paling banyak itu an Abi Hurairah. Qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man siapapun sholat yang ia sholat sholatan satu kali sholat, lam yakra dan ia tidak membaca fiha di dalam sholat tersebut bi ummil Quran, ummul Quran atau Fatihah, wahia hidajun, maka cacat sholatnya.
Hidaj itu artinya cacat. Salasan, lah Rasulullah ngomong begini diulang 3 kali. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun. Hidaj itu cacat sholatnya. Artinya ghairu tamamin, tidak sempurna. Fakila, dan ditanyakan li Abi Hurairah kepada Abu Hurairah. Nah itu di kitabnya Inama atau Inaha? Inaha. Terus kitabnya yang beda dari siapa, Riz? Inaha. Karena saya punya kitab 3 isinya beda-beda. Ini Anaha kayaknya. Hamzanya di atas. Iya, Anaha. Iya, kalau masalah Inaha itu hanya tergantung nanti cara bacanya, Pak. Yang saya tanyakan tuh ha apa ma itu. Karena saya punya kitab yang satu itu Innama. Ha ya. Kitab ini juga ada, cuman yang satunya lagi itu Innama. Innaha takunu wara al-imami, bahwa sesungguhnya itu wara al-imami, di belakang imam alias jadi makmum. Artinya walaupun jadi makmum ya tetap wajib baca Fatihah. Faqala, maka berkatalah, Iqra, bacalah biha, dengan Al-Fatihah itu, fi nafsik, dalam dirimu. Artinya tetap wajib baca Fatihah. Nah, terus kalau lagi sholat tarawih itu imamnya ngebut gimana? Baca Fatihahnya itu bareng imam atau nunggu, atau pas imam baca surat? Ya, dapat banyak hitam ya Allah gitu. Hidup ya Allah gitu ya. Ntar kalau rakaat yang kedua sama yang tadi ya Allah gitu. Aliran apa meneh. Allah tuh nggak rewel. Kalau kata Pak Haji udah Allah nggak rewel ini. Karena kita masih tetap wajib baca Fatihah walaupun di belakang imam, ya dikondisikan tentunya. Ya lebih amannya ya bareng sama imam. Apalagi imamnya yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu akbar. Kamunya baca alif. Imamnya baru alham ya, udah. Lebih aman yo bareng sama imam. Kali kata kamu udah kita berantem aja ya. Fa ini, maka sesungguhnya aku sami itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Nah, kalau Rasulullah bersabda kemudian ada qala Allah Ta'ala, itu namanya hadis qudsi. Firman Allah yang tidak dimasukkan dalam ayat Al-Qur'an. Qasamtu, saya membagi. Berarti ini firman Allah, bukan sabda Rasulullah. Qasamtu, saya membagi as-sholata, salat, baini, antara aku, wa baina abdi, dan antara hambaku, antara aku dan hambaku. Nisfaini, 2 bagian. Wali abdi, dan untuk hambaku, masa'ala, apa yang dia minta. Makanya doa apapun biasanya yo Al-Fatihah. Doa lagi senang yo Al-Fatihah, lagi susah yo, lagi lahiran yo, lagi mati yo, lagi kawinan yo, kalau lagi ceraian yo kali ya. Pernah diundang nggak selamatan orang ceraian gitu? Enggak pernah. Belum. Nah, siapa tahu ada orang sidang cerai nggak putus-putus, begitu putus langsung undang ustaz buat selamatan. Nah, iya, bikin undangannya kan syukuran dalam rangka perceraian. Saya juga belum pernah sih, Mas. Pak Haji belum pernah belum? Diundang syukuran orang bercerai gitu. Belum. Lah ya, itu makanya mana tadi, wali abdi masa'ala, yang untuk hambaku ya terserah apa yang ia minta.
Faidza qalal abdu, dan ketika seorang hamba itu berkata atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah berfirman, hamidani abdi. Hamidah, memujiku, abdi, hambaku. Wa idza qala, dan ketika orang yang sholat itu membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah, maka Allah berfirman, asna alayya abdi. Asna, hamidah hampir sama sih artinya, memuji. Alayya, untukku, abdi, hambaku. Wa idza qala, dan ketika orang yang sholat itu membaca maliki yaumiddin. Nah, lafal maliki yaumiddin itu qiraah yang masyhur di kita, ma-nya dibaca panjang. Tapi kalau ada seandainya kita makmuman kok imamnya bacanya pendek, bener. Enggak perlu arti dia saja. Enggak. Bener. Mau maliki yaumiddin, mau maliki yaumiddin, sama-sama benar. Takutnya nanti kok bacanya pendek maliki yaumiddin, kok salah itu imam. Oh, yang salah saat kita, bukan imamnya. Itu kan ada qiraah sabda namanya ada Ya. qiraah sabda. Nah itu dia masuknya kemana tuh kalau dibaca pendek maliki yaumiddin? Maksudnya ke qiraah apa dia? Yang kita baca ini kan qiraah asing. Ah iya. Asing Ya, yang satu dari baca. hafaz. Kan qiraah itu ada Ibnu Katsir, ada macam-macam. Iya. Saya sendiri kalau ilmu qiraah itu kurang menguasai, hanya sedikit-sedikit tahu gitu. Misalnya begini, kalau kita ngaji tafsir Jalalain itu di situ ada yang alaihim dibaca alaihum, ada yang kalau Muammar terus sering pakai qiraah sab'ah. Mana ya. Kemudian kadang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, dia baca iswatun. Wadduha, dia baca wadduhi. Wadduhi wal laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Pernah dengar ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kalau Muammar itu sering mempraktekkan itu. Saya dulu waktu di kampung dulu kan asal ada orang hajatan mau apa kan koriknya Muammar ya. Kok Muammar bacanya begitu? Begitu kesini ngaji tafsir Jalalain, di situ mulai diungkap dulu qiraah-qiraah yang macam-macam. Ada yang qul a'udzu birabbin nas dibacanya nes ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau si Wakil itu dulu pernah ngapalin Quran di kiai di Condet, Condet. Itu qiraah asyarah. Tapi beliau kalau ngimami santrinya bacanya gonta-ganti. Tapi kalau ngimami keluar ya tetap yang umumnya dibaca masyarakat itu. Kalau di pondok, kalau Wakil dulu cerita, kalau pas beliau kan ngimaminya subuh, itu bagi santri baru bacaannya kayaknya aneh kan. Wadduhi wal laili idza saji, ma wadda'aki rabbuki wa ma qali. Kayak orang Betawi ya. Tapi kita nggak menguasai itu. Tapi boleh-boleh. Yang penting bacanya itu dilihat sikonnya. Kalau di tengah-tengah masyarakat awam, ya wis baca secara awam umumnya di situ. Lah kalau kita baca kok beda, makmumnya wah salah mufarokoh saya. Wah imamnya salah ini. Bid'ah. Nah kayak kemarin udah lama sih, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu, subuh di satu masjid itu imamnya nggak hadir. Kemudian yang jadi imam pokoknya yang ditokohkan di situ maju. Begitu baca wadduha salah. Yang salah itu lupa, pokoknya intinya imamnya itu baca wadduha salah. Lah kemudian di belakang ada makmum tahu karena itu salah, langsung dia teriak subhanallah, subhanallah. Lah kan imamnya ini tahu kalau ngingetin bacaan surat yang salah bukan pakai subhanallah, maka bacanya ya lanjut. Lah yang belakang yang makmum yang nggak tahu yo subhanallah,
Subhanallah. 11-12 sama-sama PA. Kalau kasus udah lama sih, berapa tahun yang lalu ya, gara-gara sholat id ya malah hampir berat. Gara-gara imamnya di rakaat yang kedua lupa baca takbir yang 5 itu. Kan rakaat pertama ingat, rakaat kedua takbir yang 5 lupa. Makmum di belakang pada teriak subhanallah, subhanallah. Akhirnya yo, karena imam tahu ini sunnah, kalau tertinggal nggak masalah ya lanjut. Dan yang belakang karena merasa ini salah, peringatannya nggak digubris, yo terus subhanallah. Nyampe selesai kali. Makanya orang ibadah tekun bagus, tapi kalau ilmunya kurang ya begitu. Nggak tahu. Qala majjadani abdi, mengagungkanku abdi hambaku. Berarti yang alhamdulillah ar-Rahman Maliki Yaumiddin ini memuji kepada Allah. Wa idza qala, dan ketika orang salat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada bacaan yang rawan kalau keliru itu. Yaitu dalam iyyaka. Ya-nya itu harus bertasydid. Iyyaka ditekan bacanya. Karena itu kalau dibaca datar iyyaka na'budu wa iyyaka tanpa tasydid, artinya itu sinar matahari pagi. Kalau iyyaka itu hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka pakai tasydid itu yang benar, nasta'in kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau yaknya nggak pakai tasydid, artinya hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu kami menyembah. Lah yang nyembah sinar matahari pagi aja saudaranya aku yang mau buka toko itu. Iya kalau mau buka toko bakar lidi, gini ya. Kan, madep sono kan ya. Iya, matahari. Itu kalau disengaja bisa murtad itu. Kecuali kalau nggak sengaja dan nggak tahu. Ini Ustaz, ini saya dengar imam ada juga yang baca gini Ustaz. Kayak di koma-komain Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gini-gini Ustaz. Itu ada perintahnya atau memang bacaannya begitu atau ada yang itu saya nggak tahu di koma-koma ya mungkin memang orang logatnya begitu kali Pak Ji. Enggak, dia ngajarnya begitu Ustaz. Sama anak murid itu ngajarnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak di koma-komain Ustaz. Nah, itu yang saya nggak tahu itu malah prosesnya gimana itu. Makanya sering diprotes orang sih. Tapi katanya ngajar. Pernah dengar nggak Bokar yang di koma-komain? Iyyaka. Saya malah belum dengar, baru ini saya. Ya pernah ya. Dia Nah, menegaskan pengen K-nya itu kepadamu ya Allah, sampai kayak setengah berhenti gitu. iya kayak saling pemain saja. Ya mungkin kalau ada alasannya ya mungkin bawa alam, saya sendiri nggak tahu kalau itu. Kalau setahu saya ya bacanya biasa aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya mungkin iyyaka na'budu, tapi kalau sholat masa ya begitu bacanya. Iya, mungkin sholat justru saya kalau Amiruddin itu yang korek, dia bacanya biasa kayak kita. Oh iya, kita lihat yang imam-imam profesional, imam-imam bacanya ya biasa, nggak sampai segitunya. Qala, maka Allah menjawab, hadza ini itu maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Wa li abdi, dan untuk hambaku, masa'ala, apa yang ia minta. Maka mulai dari iyyaka sampai waladhdallin itu kan doa. Maka karena itu doa, sunnahnya membaca amin. Sama kayak di penghujung Al-Baqarah yang biasa pakai buat tahlil. Wangsurna sami'na wa'ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, terus sampai wangsurna 'alal qaumil. Sunnahnya kita membaca
Wa idza qala, dan ketika orang sholat itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, maka Allah menjawab, hada, ini bacaan ini li abdi, khusus untuk hambaku, berarti doa hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku, masa'ala, apa yang ia minta. Akhrajahu, mengtakhrij atau mengeluarkan hadis ini asy-syaikhan, dua orang syekh ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, kadang ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebelum amin, kadang ada yang baca Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Itu gimana? Boleh aja asal pelan-pelan dalam hati. Jangan kencang-kencang. Robbi fili wali walidayya 3 kali itu Ustaz. Robbi fili terus? Robbi fili wali walidayya. Baru amin gitu ya. Kita baca duluan sebelum imam dolin, kita Udah baca duluan. Baca duluan dalam hati aja. Yang lain ada punya pendapat lain? Apa ikut aja idem? Allah nggak rewel lagi. Jangan kencang ya Robbi fili. Pelan-pelan aja mati. Kalau kita sholat mungkin enggak. Kalau pas bacaan itu enggak untuk sholat mungkin iya, tapi kalau pas sholat ini Ya, ini yang dibahas kan pas sholat nih. Imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kata Pak Haji tadi malah sampai 3 kali. Rabbi firli wali walidayya baru amin. Kalau Pak Parti apa tadi? Gimana? Kalau pas sholat, memutus bacaan. oh iya. Memutus bacaan Fatihah. Kan ini yang baca Fatihah imamnya, kita dengerin. Kan dengerin. Bukan kita yang baca. Imam. Gimana? Pas sholat dolin baru kita amin. Kita baca dalam hati. Nah, iya kan sering kan kita denger ya. Sering. Ghairil maghdubi, imamnya baca, ghairil mama Gusroy imami, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makmum yang di belakang, Rabbi firli wali walidayya amin. Nah, gitu Pak Haji ya. Iya. Kalau Pak Pardi enggak setuju. Kalau pas sholat enggak setuju. Gimana Pak Mansur? Kayaknya sih boleh ya, karena kemarin saya di Tasik itu setiap sholat kayak gitu. Nah, Untuk terus? amin ada kayak gitu. Yo. Wajib dua Tasik, bro. di Tasik saya benar. Dua saya mau Ayo, yang lain, ayo. Riz, apa Riz? Boleh. Enggak baca? Baca saya. Oh, baca. Baca. Jadi makmum baca. Iya. Nah, Amin. amin. Anak wali mukminin nyala. Lah ya pokoknya baca itulah, mau dibaca pendek, mau baca lengkap, mau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya terserah baca apa kayak lagi. Udah sih katanya Robbi fili wali walidayya 3 kali udah. Gus Rai gimana Gus Rai? Makai. Ustaz, Iya. makai ya. Saya pernah bikin video di TikTok masalah itu. Yang dianjurkan membaca itu adalah hanya yang membaca Fatihah. Berarti yang dianjurkan membaca itu hanya imam, makmum. Enggak. Lah makmum bacanya kapan? Ya nanti kalau dia baca Fatihah sendiri. Pas baca Fatihah. Bukan ketika imam baca Fatihah. Itu saya baca dalam kitab apa lupa. Pokoknya seingat saya pernah bikin video di TikTok gara-gara banyak yang nanya. Akhirnya saya bikin video langsung saya sebarin gitu. Yang dianjurkan membaca Rabbi firli dan sejenisnya setelah waladdallin sebelum amin itu adalah orang yang membaca, bukan orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar hanya cukup membaca amin. Lah nanti setelah imam selesai kan kita baca sendiri tuh. Nah baru nanti waladdallin Rabbi firli wali walidayya, atau ditambah apa tadi? Walil mu'minina amin. Lah tapi ini karena enggak berpengaruh dalam sholat, ya ora apa-apa, mau dibaca ya ora apa-apa. Tapi kalau mengikuti yang ada di kitab-kitab turos itu, yang dianjurkan membaca itu yang membaca Rabbi firli itu adalah hanya yang membaca Fatihah.
Jadi kita bacanya nanti ketika kita baca sendiri, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, kecuali misalnya ketika imam baca ayat-ayat tertentu yang kita dianjurkan untuk doa, misalnya alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, kita dianjurkan baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau misalnya imamnya baca itu yang ya al-ghasyiyah ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, kita dianjurkan baca Nama itu surat Sabih itu. Itu alaihi salam. Itu Ibrahim bawa Musa. Nah itu ada kesalahan itu orang alaihi salam. Nah, Itu nanti yang satu dianggap tuh. Iya. Kan Musa dan Itu malah saya belum nemu. orang alaihi salam doang. Iya, Nabi. mau alaihi salam, mau alaihi masalam, saya belum nemu. Saya taunya hanya dari dengar-dengar. Teksnya di kitab apa saya belum nemu. Ketika di luar sholat, ketika nama Nabi disebut, kita dianjurkan untuk bersolawat. Kalau Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi sebelumnya alaihi salam, itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat saya belum nemu. Cuman lagi banyak ya. Nah, ya iya, saya belum nemu ya saya makanya ya nggak berani menganjurkan, nggak berani ngelarang. Ya wes biarin dah. Alaihi salam. Ah, yang Nabi kata enggak dianggap itu. Oh, saya udah nyari-nyari belum nemu masalah itu. Musa apa? Musa sampai Ibrahim ya. Iya. Sama di dolin itu Ustaz. Di walad dolin amin itu sering kecelakaan di situ ya. Apa? Nggak ada tasdid, nggak ada rokoah namanya. Mau gimana bedanya? Walad ini kan harus ada rokoah. Outnya itu. Oh, yang makhraj huruf dotnya. Iya ada tasdid. Jadi dibaca enteng walad dolin amin. Jadi, Lamnya tidak ada tasdid ya. dotnya. Dotnya kan ada tasdid, lamnya juga ada. Maka baca Fatihah itu yang tersulit. Biasanya anak-anak santri Quran itu sebelum setoran apalan, sebelum Fatihahnya kadang sampai berhari-hari, bahkan ya ada yang berbulan-bulan. Lah kalau kita belajar udah di usia tuanya, yang penting bunyinya ya. Balap dolin. Lah. Sembalap bendolin ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa in ajaza al-musalli. Summa kemudian in ajaza, apabila enggak mampu. Al-musalli orang yang sholat anha dari membaca Fatihah, lazimahu maka wajib bagi orang itu qiraatu qadriha, yaitu membaca seukuran Fatihah. Fatihahnya enggak hafal, tapi ya hafal ayat-ayat yang lain, terserah. Mau baca yang lain monggo. Min baqiyatil Quran, dari ayat-ayat Quran yang lain. Walau mufarraqan, walaupun misah-misah. Misalnya ia Fatihah enggak hafal, maka tetap ia wajib baca 7 ayat yang selain Fatihah. Misalnya Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, yang penting 7. Kalau orang itu seandainya Fatihahnya enggak hafal, umpama Yasin wal Qur'anil Hakim 2 ayat, udah hafalnya itu toh, langsung Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi 2, berarti udah 4 ya. Yang penting 7. Kalau Fatihah 7 ayat ya ia baca 7 ayat lagi yang selain Al-Fatihah. Kalau orang itu Fatihahnya enggak hafal, pengganti Fatihah. Udah jadi imam bisa begitu. Ya enggak bisa. Mau aja kayak dianggap. Semain ajaza, kemudian kalau ia enggak mampu, maksudnya enggak ada ayat-ayat yang dia hafal. Wah, kebangetan kali ini ya. Mualaf Ya mualaf dari pelosok kampung. Mualaf tadi kalau mualaf tinggal di kota, hafal. Teman saya juga bilang. Lah non muslim itu Fatihah hafal banyak kok. Takbiran hafal sampai walillahil hamd ya banyak. Gara-gara saking sering dengernya rumahnya mepet musola ya.
5 waktu dengar adzan ya apal. Kadang sampai 2 kunut ya apal loh. Lah mungkin ia orang pelosok kampung yang sama sekali nggak pernah dengar, mungkin ini mas. Sumain ajaza, kemudian kalau orang yang sholat itu nggak mampu andalika dari ayat-ayat yang selain Fatihah itu, lazimahu maka wajib untuk orang tersebut qira'atu qadriha, yaitu membaca yang seukuran Fatihah min zikrin, dari bacaan zikir au du'ain atau doa. Fatihah nggak hafal tapi Robbana Atina hafal, udah Robbana Atina diulang 7 kali. Tentunya itu bagi yang tidak wajibu, dan wajib kaunuhu, kondisi atau jumlah dari zikir atau doa itu sab'ata anwa'in, 7 macam. Misaluha fil zikri, misalnya dalam zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah kali ini fahadhihi khamsatu anwa'in, ini baru 5 macam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Berarti kan baru 5 ya. Masih kurang 2 lagi. Innalillah kayak apa kayak? Hati saya semua. Kalau di situ dicontohkan fahadhihi khamsatu anwa'in, ini 5 macam. Masya Allahu kana, atau ditambah Masya Allahu kana. Itu bacaan apa? Rajibul Qadar. Iya. Bener. Panji. Iya. Saya nggak hafal. Iya. Malam yasha Allahu lam yakun. Naun. Tambah Masya Allah kana atau malam yasha Allahu lam yakun. Naun. 2 lah Panji. Masya Allahu kana naun 1. Malam yasha Allahu lam yakun 2, berarti kan sudah 7. Yang penting pokok ini hanya contoh. Misalnya apanya zikir yang lain ya boleh. Subhanallah, innalillah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang penting pokoknya 7. Ya ini bagi yang mu'alaf. Mu'alaf man. Atau bukan mu'alaf, mungkin dia Islam dari kecil, cuman memang dia nggak pernah belajar, nggak pernah sholat. Begitu ia mau sholat, Fatihah nggak hafal, apa nggak hafal, yang dihafal cuman karena sering dengar orang takbiran. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi yang penting pokoknya ada 7 macam aja. Fal jumlah tuh, maka jumlahnya sab'atu anwa'in, itu ada 7 macam. Yang penting pokoknya 7 aja, udah baca apa kayak terserah. Lakin akan tetapi qala As-Suwaifi, berpendapatlah Imam Suwaifi, wa hadhihi sittatu anwa'in, ini baru 6. Berarti Masya Allah kana malam yasha Allah lam yakun baru dihitung 1. Fadadummu ilaiha, maka menambahkan ke 6 itu tadi al-basmalah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, langsung subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. In kana yahfaluha, kalau dia hafal. Wa illa, maka kalau enggak hafal, dhamma ilaiha nau'an akhar, maka ia menambahkan 1 macam yang lain. Intaha, selesai. Summa yukarriru dzalik, kemudian ia mengulang-ulang itu. Nah, kalau apalnya cuma atu ya wis, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau misalnya ada orang tua minta diajarin bacaan sholat, wis yang gampang-gampang, Mbah belum bisa baca Fatihah, Mbah urung le, ya wis Allahu akbar Mbah 7 kali. Takbir terus Mbah, nanti kalau pas ngene le, pas ndundek, ya wis Allahu akbar meneh Mbah. Ngadeg meneh, Allahu akbar meneh. Jangan sampai dia nunggu apal bacaan sholat malah nggak sholat. Ya si penting pokoknya sholat dulu. Umpama ini ada orang yang banget awamnya,
minta diajarin sholat, wes ajarin yang tadi yang gampang. Sambil jalan nanti diajarin Fatihah sebunyi-bunyinya. Kemudian ia mengulang-ulang itu au yazidu alaihi atau menambah itu hatta yablugha qadral Fatihati sehingga nyampe seukuran Fatihah. Wes Islam gampang. Kalau nggak bisa Fatihah sebisanya wes opo kayak ngono. Innalillah terus ya apa-apa. Innalillah, 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 innalillah. Lalu bisa nih gimana lagi? Wa du'a'u dan doa kan zikri itu seperti zikir. Wa yu'tabaru dan terhitung ta'alluquhu yang berhubungan bil akhirati dengan akhirat. In urifa dzalik atau in arafa dzalik kalau ia tahu. Lah kalau semuanya nggak tahu gimana? Ya wis Mbah, donga-donga. Doa berdoa, tapi doa yang hubungan dengan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar bisa kali ya Allahu Akbar. Ya Allah jaluk surga, ya Allah minta surga, ya Allah minta surga. Udah terus. Walaupun bahasa Indonesia ya. Jawa. Jawa ya boleh, Lampung ya boleh. Mau tahu apa kau yang mau ini? Wa illa, tapi kalau doa yang ke arah akhirat pun nggak tahu, atabi doa idunyawiyin, maka boleh berdoa dengan urusan dunia. Kok kebangetan men ini yo? Ya Allah minta kaya, minta kaya, minta kaya, minta kaya. Yang penting 7 kali ya. Minta duit, minta duit, minta duit. Wajib dan wajib loh itu loh. Wajib dan wajib ayakuna bil arabiyyati. Wajibnya dengan berbahasa Arab. Malah angel yo. Angel gampang Allahu Akbar tadi loh. Ini kalau seandainya ngajarin orang awam, jangan langsung dibaca syaiton, halah enggak bisa. A'udzubillahi minasy malah kapok nggak jadi ngaji. Lah iya minas. Allah aja. Allah. Penting biar temen dulu. Lah kalau bahasa Arab nggak bisa, semuanya nggak bisa, fa'in ajaza anha, maka kalau semuanya nggak bisa tarot jama, maka ia terjemah bi ayyi lughatin sya'a, dengan bahasa yang ia bisa. Wis ngucapin Arab ora bisa, wis mau cuma iya wis Mbah, bisa ngopo Mbah? Udah bisanya apa Mbah? Wis terserah lah Mbah. Aku jaluk sugih. Wis terserah. Minta kaya. Fayajibu maka wajib takdimu tarjamatil muta'alliq bil akhirati, maka wajib mendahulukan menterjemah doa yang berhubungan dengan akhirat ala arabiyyati ghairihi, dibanding bahasa Arab tapi yang selain akhirat. Fa in lam ya'rif ghairal muta'alliq bid dunya, tapi kalau ia juga nggak ngerti, wah kebangetan ini, kebangetan PA-nya ini pokoknya lah. Dewe sosok wal wis ora iso aku le, enggak bisa ketong. Ya wis Mbah, bisa mau apa Mbah? Atabihi wa ajzaa. Atabihi itu wis sebisanya. Wa ajzaa, dan insyaallah itu ada balasannya. Oh bisa bisanya Mbah. Wa minal muta'alliqi bil akhirah, dan sebagian contoh doa yang berhubungan dengan akhirat. Allahumma gfirli warhamni wasamihni wardo'anni. Boleh malah angel ya. Ini contoh. Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni aku, warhamni rahmati aku, wasamihni maafkan aku, wardo'anni dan ridhoi aku. Wah selanjutnya yang malah lucu tuh doanya tuh. Wa minal muta'alliqi bid dunya, dan contoh doa yang berurusan dengan dunia. Allahumma rzuqni zaujatan hasnaan aw wadifatan. Tuh, Pak Yosef bener tuh. Allahumma ya Allah urzuqni, karunia aku zaujatan, bini, hasanaa cakep, aw wadifatan kaya loh.
Oh, wis dalam sholat ya Allah minta bini yang cakep, yang kaya, ya Allah minta bini cakep, yang kaya 7 kali wong sebagai ganti Fatihah kok ya. Kita punya keterusan. Enggak mau pindah doa yang lain ya. Lah ini kalau yang belajar sholat yang masih jomblo. Lah kalau ya udah kayaknya kok dendam banget. Lah iya contoh itu tadi contoh. Ya Allah minta duit apa lah. Sumain ajaza kalau itu pun nggak bisa. Lah kok ngoten pol. Andalik dari itu semua waqafa maka cukup ia diem bikot dari Fatihah semisal orang seukuran orang baca Fatihah. Wis doa gak bisa, apa gak bisa wis Allahu Akbar meneng wis lah. Wujuban secara wajib. Enggak bisa gimana lagi? Ini banget ya. Iya wis umpama ini wis dari pelosok wis sama sekali pelosok wis yang penting gerak tubuhnya aja lah. Wala yutarajim dan tidak boleh menterjemah anil Fatihah dari Fatihah. Ini bagian bisa loh tentunya. Wala an baqiyatil Quran dan dari ayat-ayat yang lain idza kana badalan anha apabila itu sebagai pengganti Fatihah. Bikhilafit takbir berbeda dengan takbir indal ajzi anal arabiyyati fayutarajjimu anhu. Berbeda dengan kalau takbir kok orangnya nggak bisa takbir maka boleh diterjemah Allah Maha Besar. Kalau ngucapin Allah Akbar nggak bisa ya wis diterjemah. Tapi kalau udah bisa yang terjemah ya dia tidak sah. Sahnya itu karena memang dia tidak bisa. Wala yajibu ini misalnya yang nggak bisa semuanya kok dia diem. Wala yajibu maka tidak wajib alaihi kepada orang yang enggak bisa semuanya itu tahriku lisanihi menggerak-gerakkan lisannya. Jadi enggak perlu pura-pura kayak bisa. Wis meneng ya, enggak perlu pura-pura komat kamit, enggak perlu. Ntar takutnya pura-pura komat kamit biar kayak temennya. Nggak perlu, wes kalau memang nggak bisa ya wes meneng ae. Oh kadang kalau ada orang yasinan begitu dibagiin buku yasin mau baca Arabnya nggak bisa, mau baca Latinnya delalah kebagiannya nggak ada tulisannya. Latin. Begitu kanan kiri orang pada baca kan dia biar kelihatan pantas nanti kalau bawa besek pulang nggak malu kan. Lah kalau dia menang, kan nggak enak sama tetangga kanan kiri kan ya. Wah, akhirnya pura-pura yasinnya itu dibuka, terus mulutnya. Bukannya kebalik lagi. Ya, bukannya kebalik lagi. Ya, begitu selesai ditegur sama sebelahnya, Bang, terbalik. Oh, saya jago orang. Orang-orang mah bacanya begitu, saya mah dibalik bisa. Wes, tinggal dikit. Ntar ketawanya nggak berhenti, itu bahaya itu. Ntar lewat pohon ketapang itu bahaya ya. Kalau ada Dimas ini, Tarno ini bahaya gitu. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi dan tidak wajib bagi orang yang nggak bisa apa-apa itu untuk tahrik itu menggerak-gerakkan lisannya, nggak perlu. Bihilafil akhrasi berbeda dengan orang yang bisu atau alladzi tara'a akhrasahu atau memang orang yang tiba-tiba bisu. Ya wis meneng ae, kalau memang nggak bisa ya wis meneng ae. Kalau sholat mah
nggak ada yang ngusil ya. Kalau lagi tahlilan dia menang sih. Weh, derajat itu lah. Lah kayak apesnya itu kebagian Yasin yang nggak ada tulisan Indonesianya itu. Wal khamisu ar-ruku'u wallahu a'lam bishawab.